Temuan Kemenkop UKM terkait dengan alat peraga yang tidak menetes ke UMKM. Ya, sebetulnya tadi sudah disampaikan ya dalam statement Deputi Usaha Mikro Pak Yulius bahwa betul ini bisa jadi disebabkan beberapa hal dari mulai masa kampanye yang lebih pendek, kemudian memang sekarang kan trennya memang digital. Akses digital ini masuknya di marketplace, banyak sekali promosi-promosi terkait dengan order produksi untuk pakaian dari impor, ya khususnya dari China. Ini sudah sebetulnya bukan hanya untuk produksi alat kampanye atau alat peraga, tapi juga untuk produksi produk fashion yang retail atau ready to wear ya. Ini ditemukan juga sejak beberapa waktu yang lalu, kita sudah tahu persis gitu ya, banyak brand-brand lokal sudah mulai mengalihkan produksinya juga, bahkan bukan hanya di lokal tapi ke China yang jauh lebih murah ketika partai besar ya, ketika dalam jumlah yang masif gitu. Nah, selain itu juga memang sekarang trennya masuk ke kampanye digital, dan juga ini ada shifting bahwa partai politik maupun calon legislatif yang mengkampanyekan ini produk kampanyenya shifting ke sembako atau alat-alat lain yang memang langsung bisa dirasakan oleh publik gitu. Nah, potret ini yang kita lihat bagaimana sebetulnya para pelaku UMKM juga bisa mempersiapkan lebih dini lagi bahwa ada fenomena ini. Tentunya Kementerian Koperasi dan UKM support UMKM terlibat bukan hanya di sektor fashion, tapi kan kaitannya kampanye politik ini sebetulnya beragam produk yang bisa disiapkan. Kampanyenya semakin kreatif, digital, pelaku UMKM di sektor digital, sisi yang lain juga mendapatkan pendapatan yang sangat baik ya, dari mulai teknologi yang media monitoring, analytics, ini sekarang sudah di banyak sekali startup-startup digital yang masuk ke bisnis tersebut gitu ya. Startup ini pasti juga UMKM. Kemudian di konten sisi produksinya, produksi konten ya, ada content creator, ada teman-teman affiliators, kemudian ada untuk distribusinya tentunya perlu ada agent-agent dari social media officer ya, dan seterusnya banyak sekali agensi digital yang sekarang juga bergerak dari sisi UMKM gitu ya. Nah, ini sebetulnya potret yang perlu kita lihat dalam perkembangan zaman. Pasti akan ada selalu disrupsi. Ini yang harus kita mitigasi bersama ya untuk Nah, Ibu Nana sejauh ini seperti apa keadaan di lapangan? Apakah memang benar UMKM ini tidak merasakan kemeriahan dari pemilu di tahun ini? Iya, salam sehat untuk semua. Perlu saya tegaskan di sini bahwa memang seperti yang Pak Fikri katakan bahwa tren sekarang adalah secara daring ya atau online. Jadi memanfaatkan media sosial, buzzer, sama influencer itu jelas banget. Nah, di bawah sendiri karena waktunya juga pendek, yang dulunya kalau pemilu itu 6 bulan ya, sekarang 2,5 bulan. Jadi persiapan juga mungkin kurang, dan informasi sampai ke pelaku UMKM juga kurang jelas gitu, bahwa apa saja atribut dan lain-lainnya yang diperlukan untuk mengikuti tren yang sekarang ini. Yang saya perhatikan adalah akhirnya semua yang tadinya kayak konveksi atau yang lain-lainnya itu saya sendiri sebagai ketua induk UMKM tuh melarikan ke kuliner jadinya. Jadi di mana ada keriaan, di situ kami buka warung, warteg-warteg dan lain-lainnya, untuk menutupi kekosongan untuk konveksi atau alat peraga yang lain-lainnya. Nah, itu yang bisa kami lakukan untuk sementara, dan kami sangat memperhatikan sekali acara-acara dari partai-partai atau dari calon ya yang mau nyalek itu, bahwa apa yang mereka akan lakukan. Nah, disitulah UMKM yang
kecil itu bisa berpartisipasi atau melakukan kegiatan penjualan dan lain-lainnya. Jadi hal-hal yang kecil gitu, Mbak. Baik, mungkin boleh dibandingkan dengan di tahun 2019, Bu Nana, penurunannya di tahun ini seberapa besar? Sekitar 40 ya, 40 sampai 90% itu kelihatan sekali. Itu juga saya dapatkan dari Kemenko Koperasi dan UKM bahwa penurunannya sekitar 40 sampai 90%. Baik, artinya dari asosiasi ini juga sudah mencium adanya pemesanan alat peraga dari luar negeri oleh parpol. Saya nggak terlalu pasti dengarnya karena mungkin saya di segmen yang paling bawah, mungkin Pak Vicky yang lebih tahu mungkin partai-partai yang sudah memesan ke Cina dan negara-negara lain. Karena saya lebih ke bawah, Mbak, ininya pemantauannya. Baik, kita beralih lagi ke Pak Vicky Satari. Ya Pak Vicky, apakah benar negara China ini menjadi negara tempat parpol ini membeli alat peraga menurut Kemenkop? Ya, kami mendapatkan informasi demikian ya, Mbak Anneke, bahwa sebetulnya tren ini sejak di 2019 sudah ada, tapi memang belum besar. Tapi memang karena saya lagi ini waktunya pendek, kemudian trennya digital, pasti ada efisiensi dan seterusnya. Dan juga ada tren seperti ini ya, bahwa di setiap kampanye ini kan ada eh, sponsornya, pembiayaan untuk produksi-produksi alat peraga ini ya. Nggak melulu dari satu sumber pembiayaan misalnya. Ada dari bantuan dari usaha, ada sponsor yang lain gitu ya. Nah, ini biasanya kemudian di-approach, dicari para pelaku dari sisi produksinya. Dan dari sisi yang saya pantau, yang kami pantau, itu sebetulnya sudah mulai ada komunikasi yang satu pintu dari sisi produksi ya. Dalam hal ini ketika dalam jumlah besar, waktu singkat, seperti kita ketahui di China itu ada satu platform namanya Temu ya. Walaupun belum masuk ke Indonesia, tapi ini untuk jadi sebagai gambaran aja. Temu ini adalah yang disebut platform M2C, manufacture to producer, market to production ya, manufacture to market. Ya, jadi dari pabrik langsung ke pasar. Itu mengkonsolidasi gak kurang dari 80.000 pabrik di China. Itu sudah sekarang menjadi top nomor satu ya, aplikasi yang jumlahnya di-download di Amerika. Ya, nah model-model seperti ini tuh memang sudah ada platformnya di dunia gitu. Dan kekuatan produksi masif memang ada di China yang murah, ya cepat gitu. Murah cepat tentunya juga berbanding dengan kualitas. Perbandingannya kan dari sisi itu. Gitu. Nah di sisi yang lain memang kalau di pelaku UMKM di konveksi partai untuk pengadaan di alat peraga ini kan sebetulnya biasanya dikonsolidasi ya Bu Nana ya. Jadi ada pabrik, beberapa konveksi, ada terima orderan, misalnya kalau kebutuhan partai kampanye ini kan misalnya bahkan bisa belasan juta, puluhan juta potong gitu. Dalam satu waktu batas pembiayaannya tadi formatnya gitu ya. Ada bohirnya. Ada ya. Jadi ini perlu ada waktu untuk mengkonsolidasi juga nih pelaku-pelaku produksinya. Memaklunkannya ke beberapa rumah produksi gitu ya, konveksi garment gitu.